Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang budaya Bengkulu. Tradisi dan budaya suku bangsa di daerah Bengkulu tergabung dalam berbagai kelompok budaya, antara lain kebudayaan Rejang, Pasemah, Kaur, Serawai, Semendo, Melayu, Pesisir, dan pendatang. Di Bengkulu terdapat alat musik tradisional yang dikenal dengan istilah dol. Alat musik ini berbentuk mirip gendang yang dimainkan dengan cara ditabuh. Masyarakat Bengkulu dari anak-anak sampai dewasa sangat akrab dengan alat musik dol. Alat musik lain yang dapat ditemukan di Provinsi Bengkulu yaitu ada gong, tasa, redap, gedang panjang, kelintang, dan serunai. Kemudian ada tarian tradisional Bengkulu. Provinsi Bengkulu dihuni oleh beberapa suku bangsa, memiliki beraneka-ragaman kesenian tari. Tarian tersebut biasanya ditampilkan dalam berbagai acara seperti upacara adat atau penyambutan tamu. Tarian tradisional Bengkulu yang pertama yaitu ada tari Bimbang Andun. Tari Bimbang Andun ini merupakan jenis tarian selamat datang. Tarian ini berasal dari daerah Bengkulu Selatan. Jenis tarian lain yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu adalah tari Pesembahan. Kemudian ada tari Bidadari Tenimang Anak. Tari ini merupakan tarian adat dari daerah Rejang Lebong. Tarian ini menggambarkan bidadari yang sedang mengasuh atau menimang bayi. Kemudian tari Tabot. Tari Tabot merupakan bagian dari upacara Tabot yang diadakan pada bulan Muharram di kota Bengkulu. Riwayat upacara Tabot erat kaitannya dengan peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain. Kemudian ada rumah adat masyarakat Provinsi Bengkulu. Dalam bahasa Melayu Bengkulu, rumah tempat tinggal dinamakan rumah. Rumah tradisional Bengkulu termasuk tipe rumah panggung. Rumah panggung ini dirancang untuk melindungi penghuninya dari banjir. Di samping itu, kolong rumah panggung juga dapat dipergunakan untuk menyimpan gerobak, hasil panen, alat-alat pertanian, kayu api, dan juga berfungsi sebagai kandang hewan ternak. Kemudian seni kerajinan rakyat daerah Bengkulu. Hasil kebudayaan lain dari masyarakat Bengkulu adalah seni kerajinan. Seni kerajinan rakyat yang terdapat di wilayah Bengkulu antara lain yaitu seni pahat, seni batik, seni ukir, dan seni karya lainnya. Berikut ini beberapa hasil seni kerajinan yang terdapat di daerah Bengkulu. Di sini ada kain besurek. Kain besurek merupakan batik khas kota Bengkulu. Disebut besurek karena kain ini bertuliskan huruf-huruf Arab. Motif asli kain ini berupa motif huruf Arab dan bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan perpaduan antara motif kaligrafi Jambi dengan Cirebon. Kemudian ada kulit lantung. Kulit lantung ini merupakan kerajinan khas yang terdapat di kota Bengkulu. Bahan utama kerajinan ini menggunakan kulit pohon lantung. Lantung merupakan pohon liar yang banyak ditemukan di Bengkulu. Selanjutnya ada senjata tradisional masyarakat Bengkulu. Suku-suku bangsa di Bengkulu mengenal berbagai bentuk senjata tradisional. Antara lain ada keris, kudu, panah, rudus, dan siwar. Selanjutnya yaitu ada upacara adat. Upacara adat masyarakat Bengkulu berhubungan dengan daur hidup di antaranya yaitu masa kelahiran, masa dewasa, masa perkawinan, dan masa kematian. Sampai saat ini masih dapat dijumpai di daerah pedesaan dan pedalaman masyarakat Bengkulu. Di masa kelahiran ada upacara menduduk dukun atau memegang dukun, yaitu upacara pada saat usia kehamilan berusia 7 bulan. Tujuan upacara ini untuk mengharap bantuan dukun dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada upacara memberi nama, yaitu upacara yang diadakan 3 hari setelah kelahiran. Bersamaan upacara ini diadakan juga upacara tanggal puse atau tanggal pusat. Kemudian ada upacara buang cumang, yaitu upacara mencukur rambut si bayi. Buang cumang dilakukan setelah bayi berusia 3 hari. Upacara ini di daerah Rejang Lebong dan Lebong dinamakan sebagai potong gombak atau potong rambut. Kemudian di masa remaja ada upacara sunat rasul atau hitan.
Di daerah Bengkulu sebelum dihitan anak direndam dalam wadah sampai menggigil. Kemudian baru dihitan. Anak yang menjalani hitan di Bengkulu biasanya diarak menggunakan kuda. Bagi anak perempuan yang menjelang dewasa, daun telinganya dilubangi dalam upacara bertindih dan giginya diratakan atau berdabung. Kemudian masa perkawinan. Di masa perkawinan ada upacara memadurasan atau barasan, mengantar uang dan bertunangan. Upacara memadurasan yaitu menanyakan kepada pihak mempelai perempuan tentang cocok dan tidaknya dengan mempelai laki-laki. Upacara mengantar uang yaitu upacara di mana pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Upacara pertunangan merupakan tanda ikatan sepasang muda-mudi telah sepakat hidup bersama. Kemudian ada upacara berdabung, bimbang gendang, khatam Quran, akad nikah, dan bersanding. Upacara berdabung yaitu upacara kikir gigi mempelai perempuan sebelum dipertemukan dengan pihak mempelai laki-laki. Bimbang gendang merupakan acara berhias pengantin dan segala keperluan pengantin. Khatam Quran harus dilakukan oleh mempelai perempuan sebelum dinikahi. Akad nikah dilakukan di depan penghulu. Bersanding yaitu kedua mempelai duduk di pelaminan dan dihibur dengan berbagai tarian. Setelah upacara selesai, kedua mempelai melaksanakan upacara mandi rendai. Kemudian ada masa kematian. Di masa kematian ada yang namanya upacara kematian. Bagi yang beragama Islam meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Setelah jenazah dikuburkan, diadakan sedekah kaji pada malam harinya selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya ada upacara tabot. Upacara tabot yaitu upacara untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram di kota Bengkulu. Kemudian ada kedurai. Kedurai merupakan upacara tahunan yang dilaksanakan setelah panen. Pada masyarakat Curup, upacara ini disebut sebagai kedurai agung. Kemudian ada sedekah rame. Sedekah rame merupakan upacara adat dalam rangka kegiatan pertanian, meliputi menyiangi sawah, pembibitan, dan menanam sampai panen. Selanjutnya ada buang jung, yaitu upacara membuang perahu kecil atau jung ke tengah laut, diselenggarakan dalam rangka penangkapan ikan di laut. Dan yang terakhir yaitu bayar sat. Bayar sat merupakan upacara sebagai ungkapan rasa syukur atas terkabulnya keinginan seseorang. Demikianlah materi tentang budaya yang ada di Provinsi Bengkulu.